Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kita itu layaknya seperti tanaman ataupun bunga yang harus disiram dan dipupuk setiap hari. Jika tanaman itu tidak disiram dan dipupuk, maka tanaman itu akan layu dan mati. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita harus kita pupuk, harus disiram setiap hari agar iman kita itu tumbuh dan berkembang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz Haji Aman Sasinaga selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Bilahulu yang telah menyirami keimanan kami, yang telah rela, tulus, ikhlas, dan sabar membimbing kami setiap hari Kamis. Kami dan pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah Pondok Royok Kecamatan Bilahulu mendukung dan mendoakan Bapak Al-Ustadz Haji Aman Sasinaga untuk mengikuti perlombaan penyuluh teladan. Semoga beliau diberi nilai yang terbaik dan hasil yang terbaik. Apabila umatku sudah membiasakan, sudah menghalalkan, apalagi Bu, membolehkan. Kalau umatku sudah membolehkan 5 perkara, fa'alaihimud dimar, maka bersiap-siaplah mereka menerima bencana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tadi Bu? 5 perkara. Nah, kan tetapi saya teringat satu cerita terkait dengan 5 perkara ini. Terkadang ada juga orang tidak suka menggunakan kalimat perkara, maunya dia hal. Karena ada cerita gara-gara perkara orang Cina tak jadi masuk Islam. Pergi orang Cina ini ke satu masjid. Sampai di masjid, ternyata Ustadz sedang memberikan tausiah. Pakai suara luar pula, tidak pakai suara dalam. Kata si Ustadz, rukun Islam ada 5 perkara. Didengar sama Cina. Rupanya Bu, orang Cina ini dia baru kena perkara. 1 perkara 25 juta dia kena. Dikali-kalikan ya, berarti 25 kali 5 perkara. Berapa itu? 125 juta. Mahal juga masuk Islam ya pikirnya. Terakhir apa? Pulang dia nak jadi masuk Islam gara-gara perkara. Nah, jadi kalau ibu tak suka pakai kalimat perkara, ganti 5 hal. 5 apa lagi? 5 macam. Tapi tidak ada orang Cina di sini kan? Aman kalau begitu ya. Yang pertama kata Nabi adalah idza zaharat tala'un, apabila umatku itu dia sudah membiasakan saling melaknat, saling caci mencaci, sumpah serapah. Kalau itu sudah dibiasakan oleh umatku, maka bersiap-siaplah mereka, kata Nabi. Apa arti laknat? Laknat itu ba'idun anir rahmah, jauh dari kasih sayang. Nah, biasanya kalau orang mencaci maki, tidak ada istilah ecek-ecek, tidak ada. Pasti serius lah itu. Pasti kasih sayang tidak ada lagi itu, tidak suka dia. Orang dulu
Kalau dia melaknat, mencaci maki, yang dicaci maki itu adalah orang lain, orang yang jauh dengan dia. Tapi belakangan ini, bukan satu dua, kita lihat ada orang yang dia mencaci maki itu, yang melaknat itu, yang dilaknat adalah orang yang terdekat dengan dia. Nauzubillah ya Bu. Artinya kita yang mengaji ini jangan sampai seperti apa yang kita ucapkan untuk saudara kita itu bisa jadi doa untuk mereka, Bu. Apalagi yang keluar itu adalah dari lisan seorang ibu, seorang emak-emak. Ini khawatir kita, Bu. Karena apa yang keluar dari seorang ibu itu terkadang salah, yang keluar itu bisa jadi doa untuk anak-anak mereka. Ada cerita di zaman Bani Israel, ada seorang pemuda tampan, soleh, rajin beribadah. Pada suatu hari, tahu ibu namanya? Belum ya? Yang pasti bukan Sinaga lah pokoknya. Namanya Jurais. Ditulis Jurais katanya. Pada suatu hari, si Jurais beribadah, dipanggil sama mamanya. Jurais dengar, tapi dia tidak menghiraukan panggilan itu. Terus dia beribadah. Dipanggil lagi. Jurais dengar, tidak dihiraukan. Terus dia beribadah. Jurais dipanggil untuk yang ketiga kali. Jurais tetap diam, tidak menghiraukan panggilan mamanya. Entah kenapa hari itu mamanya ini gondok. Kok bahasa kami di Batubara pala. Di sini apa namanya? Oh samanya. Saya pikir bahasa 6 ini beda dengan di Batubara. Samanya ya. Pala mamanya. Terakhir apa kata si mamanya? Allahumma la yamutu Jurais hatta yanzura wajhal mumisa. Ya Allah, jangan kau matikan si Jurais sehingga dia melihat wajah wanita tuna susila. Kalau sekarang namanya PSK, pekerja seks komersial. Pekerja itu, Bu, tapi tak ada jakatnya ya. Jangan kau matikan si Jurais sehingga dia melihat wajah wanita tuna susila. Singkat cerita, Bu, rupanya di kampung itu ada seorang perempuan kerjanya mengembala kambing. Setiap hari mengembala kambing. Pas pada suatu hari dilihat sama masyarakat, ternyata perempuan tuh begini. Kenapa nih? Masuk angin. Tapi masuk anginnya beda ini, Bu. 9 bulan 10 hari baru sembuh. Ditanyalah sama masyarakat, wahai wanita, setahu kami kau belum menikah, kok bisa masuk angin? Apa kata si perempuan? Biar tahu kalian, ini janin yang ada dalam perutku ini adalah buah hasil perzinaan saya dengan Jurais yang ahli ibadah. Difitnah, ngeri ya. Ternyata fitnah-fitnah itu dari dulu udah adanya, bukan hanya sekarang saja. Masyarakat mendengar pengakuan seorang perempuan ini marah. Ada yang mengatakan sempat menghancurkan tempat ibadah Jurais dan hampir membunuh Jurais. Tapi apa kata Jurais? Jangan kalian bunuh aku sebelum aku bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah. Singkat cerita lagi, lahirlah anak yang dikandung si perempuan tadi. Begitu lahir, anak ini pun dibawa ke hadapan Jurais dan Jurais langsung menekan pusatnya. Begitu ditekan, Bu, langsung ditanya, man abuka, siapa ayah?
Jadi berkat kekuasaan Allah bercakap bayi ini, Bu. Makanya kalau kita baca dalam sejarah, bayi yang bisa ngomong waktu kecil itu dua. Pertama, Nabi Isa alaihi salam ketika dia membela mamanya Siti Maryam. Kan Maryam tidak pernah menikah kan, Bu? Tak pernah menikah, bisa hamil. Dituduhlah sama orang Maryam melakukan hal-hal yang tak senonoh. Bercakap Nabi Isa membela mamanya. Nah, yang kedua, ini bayi semasa Jurais. Bercakap juga. Man abuka, siapa ayahnya? Kata bayi ini, Abi Ra'il Ghanam. Ayah saya adalah seorang pengembala kambing yang ada di ujung desa sana.